kalangan para ulama ya yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang memiliki jasa yang besar ya dalam dakwah, dan di antaranya berdirinya negara Arab Saudi yang kita tahu adalah negara yang berusaha untuk menjalankan syariat Islam dengan kelebihan dan kekurangannya ya. Demikian juga dakwah yang menyeru kepada tauhid dengan secara terperinci dan memerangi kesyirikan secara terperinci dan juga kebid'ahan secara terperinci. Dan beliau Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala ya ditentang oleh banyak orang, bahkan banyak di antara mereka yang memunculkan tuduhan-tuduhan dusta kepada Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala. Nanti akan kita singgung di akhir pengajian ya, seperti menuduh bahwasanya beliau mengaku sebagai seorang nabi ya, atau menuduh beliau benci atau tidak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti tuduhan bahwasanya ya beliau adalah mujassim atau suka mengkafirkan kaum muslimin ya, dan yang lain-lainnya insyaallah banyak sekali, dan insyaallah akan kita singgung di akhir pengajian ya. Dan barang siapa yang mempelajari buku Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, tentu dia tahu ini adalah semua adalah kedustaan. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala jauh dari segala tuduhan tersebut. Kita lihat betapa banyak orang terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, bahkan sampai di tanah air kita. Ya, sampai di tanah air kita ya. Belum lagi kalau kita bicara di negara-negara besar seperti contoh Kuwait ya, yang mereka juga berdakwah dengan metode Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala. Contohnya Qatar ya, yang juga mereka berdakwah dengan metode dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala. Bahkan masjid di Qatar adalah Masjid Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Sampai mereka bangun Istiqlalnya Qatar lah, adalah namanya Masjid Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Saya pernah ke sana ya. Belum lagi misalnya kita bicara tentang jamaah-jamaah seperti jamaah Ansarus Sunnah Muhammadiyah yang ada di Mesir. Dan seperti di tanah air kita, kita tahu ada dua Jum'iyah atau organisasi besar Islam di tanah air kita, yaitu misalnya organisasi Persis dan Muhammadiyah ya. Ya, kalau ternyata Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengaku sebagai nabi, misalnya suka mengkafirkan, suka menumpahkan darah kaum muslimin sebagaimana mereka tuduhkan, pasti akan nampak pada negeri-negeri tersebut atau organisasi tersebut ya. Hal ini tidak kita lihat pada kerajaan Arab Saudi yang begitu mengayomi kaum muslimin. Tidak kita lihat pada Kuwait, tidak kita lihat pada Qatar ya. Dan kita tidak lihat pada misalnya organisasi Persis atau organisasi Muhammadiyah ya. Sehingga sebenarnya sangat nampak bahwa itu hanya kedustaan. Kedustaan yang dilancarkan oleh orang tidak suka dengan dakwah tauhid. Ya. Dan kedustaan tersebut sampai sekarang masih laris ya. Nanti kita akan sebutkan sumber-sumber dosa tersebut dengan nukilan-nukilan dari buku-buku mereka, agar kita tahu bahwasanya apa yang diutarakan oleh mereka sampai saat ini hanyalah kedustaan yang dipaksa-paksakan, yang tidak relevan dengan kenyataan yang ada. Sekarang seperti dakwah salafiyah, ya dakwah sunnah yang tersebar di tanah air alhamdulillah taala dengan berbagai macam yayasan-yayasannya, kemudian juga dengan banyak sarana-sarana seperti radio dan televisinya, kemudian juga dengan banyak dai-nya ya, dengan banyak pondoknya. Itu semua tidak ada yang sesuai dengan tuduhan tersebut. Tidak ada yang sesuai dengan tuduhan tersebut. Ini semakin membuktikan bahwasanya ya tuduhan-tuduhan tersebut hanyalah kedustaan. Kalau seandainya tuduhan-tuduhan tersebut ada satu saja yang benar, maka akan nampak pada dakwah yang sudah tersebar di dunia, demikian juga di Nusantara. Namun sebagian orang tatkala tidak memiliki bahan untuk menjatuhkan dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah yang mereka gelari dengan dakwah Wahabiyah, maka mereka terpaksa berusaha melariskan tuduhan-tuduhan dusta tersebut ya di kalangan masyarakat, dan banyak orang-orang yang jahil yang tidak mengerti akhirnya termakan dengan kedustaan tersebut. Ya, saya hanya ingatkan kepada mereka bahwasanya mereka yang sering mengusung kedustaan tersebut, mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh pada hari kiamat kelak
berhadapan dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala yang memiliki jasa yang besar sampai berdiri suatu negara Islam yang tadinya sebelumnya negara tersebut penuh dengan pemerintahan-pemerintahan kecil, negara-negara kecil yang saling berperang, menumpahkan darah. Dengan adanya kerajaan Arab Saudi maka bersatulah kaum muslimin di Jazirah Arab.